Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Kita akan bersama-sama memulai ibadah ini dan namun sebelumnya saya akan membacakan ayat firman Tuhan bagi kita semuanya yang terambil dari Mazmur 29 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Kebesaran Allah dalam badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah, Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberkati kekuatan kepada umatnya, Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Inilah waktunya bagi kita semuanya untuk datang kepada Tuhan. Kita akan rasakan hadirat Tuhan, kita akan bersama-sama memuliakan Tuhan sebab Dialah Allah kita yang maha besar. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu.
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari katakan, ku mau memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, karena saat pagi hari ini kami masih memiliki kesempatan untuk memuji-Mu. Kami masih memiliki kesempatan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Datanglah di tengah-tengah kami, datanglah di keluarga kami Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, biarlah sembah puji kami Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Mari semua. Katakan haleluya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat GKI di rumah masing-masing, mari kita bersama-sama menghampiri Tuhan untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu di tengah-tengah situasi keadaan bangsa dan negara kami yang banyak sakit penyakit yang melanda bangsa ini, membuat kami semua ada pada saat ini, dan kami berdoa Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah segala kesulitan kami, dan bawa kami dalam ibadah hari ini menikmati kebenaran firman-Mu. Karena itu Engkau sendiri jadikan semua hati jemaat Tuhan seumpama tanah subur, di mana benih firman-Mu akan ditaburkan. Firman itu akan bertumbuh, berbunga dan berbuah, dan memberikan hasil yang berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, jauhkan dari segala suara-suara lain yang bisa mengganggu kelancaran kami dengar firman Tuhan ini.
Beri kami fokus untuk menerima firman. Kami siap dengar firman Tuhan. Bicaralah di hati kami masing-masing dalam nama Tuhan Yesus. Firman hidup itu kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita minggu yang kedua dari ibadah online ini. Firman Tuhan yang menjadi pilihan untuk hari ini dari Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Tema adalah rendah hati tanda anak Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang kasih, saya ingin menyapa sekali lagi saudara-saudara di rumah. Shalom, selamat pagi, selamat berbakti dalam Tuhan Yesus Kristus. Surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus dan Timotius di Roma, dan surat ini dikirim kepada jemaat di Filipi dan juga kepada penilik atau gembala sidang di Filipi dan kepada semua diaken, pekerja-pekerja yang ada di Filipi. Di dalam ayat ini yang menjadi ayat fokus buat kita, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara kita ambil waktu untuk baca bersama-sama dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan buat kita sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema ini bisa dirumuskan menjadi yang hidup dan yang bisa menjadi bahan untuk kita pelajari. Kalau saya mau katakan tema ini adalah dirumuskan sebagai berikut: kerendahan hati adalah tanda seorang anak Tuhan atau orang Kristen atau hamba Tuhan dalam pelayanan Injil Yesus Kristus. Supaya lebih lengkap. Dalam ayat ini, saudara-saudara, Paulus sedang memberikan dorongan yang begitu kuat kepada jemaat yang ada di Filipi. Bagaimana mereka harus melayani Tuhan dengan sikap yang benar di hadapan Tuhan. Karena ada banyak yang terpanggil untuk melayani. Kalau kita lihat di dalam nats ini ada beberapa hamba Tuhan
yang namanya disebut mereka terlibat di dalam pelayanan. Antara lain kalau kita bisa lihat di dalam pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ada Eudia, ada Sintike, dan juga ada beberapa hamba Tuhan yang lain yang disebutkan nama di sana. Dan ini sebenarnya disampaikan menjadi perhatian bagi mereka semua dalam pelayanan sebagai satu kemitraan dengan sikap yang sama, yaitu bagaimana melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Kita melihat hal yang pertama, yaitu alasan mengapa kerendahan hati menjadi dasar, menjadi hal yang sangat penting dalam melayani Injil Yesus Kristus. Rasul Paulus berpesan kepada orang-orang Kristen supaya mereka bisa melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Ada beberapa hal yang kita bisa lihat dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18 memberikan petunjuk kepada kita bahwa ada ambisi, ada kesalahpahaman, ada sikap yang tidak benar di dalam memberitakan Injil. Kalau kita baca di sana dikatakan demikian, saudara-saudaraku. Dalam ayat yang ke-15 ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki, karena perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain kepentingan diri sendiri dengan maksud yang tidak ikhlas. Sedangkan dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa dalam kemitraan untuk pelayanan Injil ada orang yang punya ambisi, punya sikap hati yang tidak sesuai yang disampaikan oleh Rasul Paulus, yang mementingkan diri sendiri untuk kehormatan dan kemuliaan bagi dirinya sendiri, untuk mendapatkan keuntungan dari pemberitaan Injil itu. Karena itu saudara-saudaraku, Rasul Paulus memberikan satu tekanan di dalam tema kita, yaitu dalam pelayanan Injil harus dimulai dengan satu sikap hati. Hati, kerendahan hati menjadi sikap yang sangat penting di dalam pelayanan Injil Yesus Kristus. Kita bisa lihat dalam ayat 14, ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Paulus menunjukkan teladan yang luar biasa bagi kita. Di dalam pelayanan Injil, dia menunjukkan sikap hati yang benar, yaitu dengan kerendahan hati. Dikatakan di sana, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjara karena Kristus, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Kerendahan hati memberikan petunjuk kepada kita bahwa Rasul Paulus dalam kemitraan untuk memberitakan Injil, dikatakan di sana
dia dipenjara, tetapi dia memberikan penilaian yang positif. Dia tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang merugikan dirinya. Malah dia menunjukkan keuntungan-keuntungan bagi Tuhan yang didapatkan dari pemenjaraan itu. Dikatakan di sana bahwa dengan dia di penjara itu, banyak orang di istana raja boleh mendengar Injil Yesus Kristus. Ini menunjukkan sikap kerendahan hati yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus. Dia tidak penjara, penderitaan itu dianggap sebagai sesuatu yang baik bagi hidupnya pada waktu itu. Karena dia punya sikap yang begitu benar di hadapan Tuhan. Ada kerendahan hati di hadapan Tuhan. Ada orang yang memberitakan Injil dengan dengki, tapi ada yang memberitakan Injil dengan benar. Saudara-saudaraku, ada pengalaman yang sangat khusus yang barangkali saya sampaikan berhubungan dengan bagaimana kita belajar rendah hati dalam melayani pekerjaan Tuhan, dalam memberitakan Injil Yesus Kristus. Saya melayani pertama di Malang dengan satu hamba Tuhan orang Amerika, Bapak Jerry Otis Parker. Pendeta ini pergi untuk buka, dia akan putar film di Kota Blitar dan sekitarnya. Dan waktu dia mau berangkat, saya minta untuk ikut serta di dalam pelayanan itu. Dan di tengah jalan, pendeta ini minta supaya nanti satu roll film akan diputar, kemudian akan ada waktu jeda untuk saya berkhotbah, saudara-saudaraku. Dan di situ saya mulai memikirkan perkara-perkara yang menguntungkan bagi diri saya sendiri. Bagaimana supaya bos saya menjadi senang dan saya mendapatkan perhatian khusus dari pelayanan-pelayanan saya yang akan datang, saudara-saudaraku. Dan saya percaya cara ini sebenarnya tidak baik, tetapi itulah yang terjadi dalam hati saya. Dan ketika sampai dan waktu pelayanan pemutaran film itu sudah dijalankan, saudara-saudara, maka pada film yang kedua dia umumkan bahwa sebelum kita menonton film yang kedua ini, kita akan dengar akan ada penginjil dari timur yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan saudara-saudara, saya dengan begitu semangat, masih muda, saya berharap khotbah saya yang paling bagus, dan nanti bos saya, pimpinan saya akan merasa senang dengan khotbah itu. Dan saya sudah punya gambaran, saya bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan khusus dari pelayanan saya itu. Karena itu saya berkhotbah dan berteriak-teriak, melompat-lompat, dan kira-kira 20 menit saya sudah selesai berkhotbah. Saya coba menantang orang-orang yang mendengar, adakah di antara saudara-saudara yang baru pertama kali dengar Injil dan mau bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saudara-saudaraku, saya minta dalam nama Yesus supaya angkat tangan. Maka saudara-saudara, responnya itu tidak ada sama sekali. Tidak ada satu orang pun yang angkat tangan pada waktu itu. Dan situasi itu sebenarnya hati saya menjadi kecut, hati saya menjadi tawar. Karena apa yang saya inginkan, yaitu saya ingin dapat keuntungan dari khotbah saya itu. Tuhan merubah semuanya itu. Dan memang benar, pada waktu itu saya baru ada di Jawa 1 tahun. Dan masih banyak logat yang dipengaruhi oleh logat dari timur. Dan banyak orang tidak dengar apa yang saya bicarakan, tidak mengerti. Tetapi saya merasa Roh Kudus berkarya.
Tetapi pada waktu itu saya tahu bahwa Tuhan mempermalukan. Pelayanan Injil itu membutuhkan kerendahan hati. Itu yang Paulus tekankan. Harus dilayani dengan kerendahan hati. Hal yang kedua, saudara-saudaraku, yang kita bisa lihat di sini, contoh atau teladan yang kita bisa lihat di dalam bahagian ini. Paulus memberikan dorongan-dorongan yang kuat. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 1 sampai ayat yang keempat, bicara tentang bagaimana orang bisa hidup di dalam kerendahan hati. Dan itu ada tanda-tanda yang keluar dalam hidup mereka sebagai orang percaya. Di situ dikatakan bahwa dalam Kristus itu ada nasihat. Dan seterusnya saudara-saudara dikatakan di sana. Filipi pasal 2 ayat yang keempat dan ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Dikatakan bahwa dalam Kristus itu ada nasihat. Ya, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh dan ada belas kasihan. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tentang hubungan dengan kerendahan hati? Paulus sedang berbicara bahwa kalau mau rendah hati, maka Anda harus melihat sesuatu yang ada di dalam Yesus Kristus. Paulus tidak mengarahkan kepada dirinya sendiri, saudara-saudaraku. Tapi dia mengarahkan jemaat di Filipi itu kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Kristus ada nasihat, di dalam Kristus ada penghiburan kasih. Di dalam Kristus ada persekutuan roh dan ada belas kasihan. Seorang yang ingin hidup dan bermitra dalam pekabaran Injil, maka dia harus rendah hati. Dan itu tanda-tandanya. Dia akan menjadi di dalam Kristus ada pengalaman-pengalaman rohani yang khusus yang Tuhan buat di dalam kehidupannya. Saudara-saudaraku, ada persekutuan di dalam kasih. Ini sesuatu yang luar biasa bagi orang-orang yang hidup di dalam kerendahan hati. Dia akan berjuang untuk persekutuan di dalam kasih. Di situ dikatakan juga bahwa ada persekutuan di dalam roh. Dan dikatakan juga bahwa ada belas kasihan yang mengalir di dalam hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam ayat yang ketiga dikatakan bahwa tidak mencari kepentingan diri sendiri. Tegas sekali saudara-saudara. Dorongan ini makin kuat. Bagaimana orang hidup di dalam kerendahan hati untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Dikatakan bahwa orang itu tidak mencari kepentingan diri sendiri. Tidak mencari puji-pujian yang sia-sia. Dan saudara-saudara ditegaskan bahwa dia melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Mengapa? Karena dia ingin orang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Saudara-saudara, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang lain lebih utama. Orang yang rendah hati itu mesti mendahulukan orang lain di dalam hidupnya. Mengutamakan orang lain. Mengutamakan kebaikan orang lain di dalam kehidupannya. Karena itu satu sikap yang luar biasa yang Tuhan buat di dalam hidup. Di mana Paulus katakan bahwa orang yang rendah hati itu
dia menganggap orang lain itu lebih utama dari dirinya sendiri. Tidak menonjolkan diri. Di sini menunjukkan kepada kita dia tidak menonjolkan dirinya sendiri. Tidak mencari keuntungan diri sendiri, kepentingan diri sendiri, tetapi mengutamakan kepentingan orang lain. Kepentingan orang lain menjadi perhatian. Ini bahagian dorongan yang paling kuat yang Tuhan berikan melalui Rasul Paulus, bagaimana seseorang bisa melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Dan saudara-saudara, kita lihat bahagian yang berikut yang menunjukkan kepada kita kerendahan hati itu. Dan kita bisa lihat di dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-11 itu kita bisa lihat contoh yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Ini contoh yang hebat, yaitu dari Yesus Kristus sendiri memberikan contoh teladan yang hebat bagi kita. Bagaimana orang Kristen bisa bermitra di dalam pekabaran Injil dengan sikap hati yang rendah. Di dalam ayat pasal yang dikatakan di dalam pasal yang kedua ayat yang kelima, kita bisa lihat di sana bagaimana Paulus katakan bahwa Yesus itu mengosongkan dirinya. Yesus yang adalah Tuhan, Allah yang kekal itu mengosongkan diri, artinya tidak menggunakan haknya, tidak menggunakan kealahannya itu. Karena dia ingin bermitra dengan umatnya, supaya umatnya bisa diselamatkan dari dosa-dosa mereka. Kalau kita lihat contoh Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-16, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11 pasal 2 itu jelas. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Rendah hati artinya Yesus memberikan petunjuk, tidak ada atribut apapun kita menjadi kebanggaan bagi kita di dalam melayani Tuhan. Semua status sosial yang kita sandang dalam hidup ini, kita jadi jemaat, jadi pendeta, jadi majelis, apapun status sosial yang Tuhan berikan bagi kita dalam melayani Tuhan, Tuhan memberikan contoh. Dalam ayat yang ke-6 itu jelas bahwa yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara-saudaraku, sidang jemaat yang terkasih, melainkan ia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Saudara-saudara, ini pelajaran kerendahan hati yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Dia adalah Allah, pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya. Tetapi ketika dia berinkarnasi itu, dia tidak hanya memperkenalkan diri bahwa dia adalah Allah, tetapi saudara-saudaraku, dia menunjukkan bahwa dia datang dengan tujuan yang jelas, yaitu dia ingin menyelamatkan manusia dari dosa mereka. Karena itu dia mengambil rupa sama dengan manusia, dikatakan di situ. Dan bahkan di dalam ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri
dan taat sampai mati di kayu salib. Saudara-saudaraku, menjadi hamba, budak, tidak menggunakan kekuasaannya, kealahannya itu, tetapi dia memberikan contoh di dalam inkarnasinya itu, supaya umat, orang yang percaya, dia juga harus belajar bagaimana peduli dengan orang lain. Yesus karena peduli dengan umatnya, dia rela mengosongkan dirinya, mengambil rupa manusia seperti seorang hamba yang dijatuhi hukuman yang tidak layak, yaitu di kayu salib, hukuman mati. Dan saudara-saudaraku, karena dia ingin menyelamatkan saudara dan saya. Sekali lagi, siapakah kita? Apa status yang kita punya? Setiap status membawa kepada kita untuk keperluan mempertahankan harga diri di hadapan sesama manusia. Tetapi hari ini, saudara-saudaraku, Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita tidak mempertahankan apapun status kita di masyarakat, apapun pekerjaan kita di masyarakat, berapa penghasilan yang kita punya setiap harinya. Kita harus belajar dari Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Yesus dengan rendah hati menunjukkan sikapnya, yaitu mengosongkan diri dan tidak menggunakan kealahannya itu demi untuk kepentingan umat manusia. Kita belajar untuk kepentingan orang lain. Kita belajar dari Yesus untuk kebaikan orang lain, untuk kemuliaan, untuk kehormatan. Kita mau belajar untuk mempedulikan orang lain lebih utama daripada kita. Saudara-saudaraku, kita bisa lihat bagaimana Rasul Paulus menunjukkan sikap itu. Dia lebih mengutamakan pekerjaan Tuhan di dalam hidupnya. Kita sudah lihat tadi bahwa dia lebih mengutamakan pekerjaan Tuhan, dan pekerjaan Tuhan pemberitaan Injil tidak bisa dibatasi oleh situasi apapun yang dihadapi oleh Paulus pada waktu itu. Sampai dia di penjara sekalipun, dia masih bisa menganggap sebagai kesempatan Injil Yesus Kristus diberitakan. Dia bertekad supaya hidupnya bukan hanya untuk memuliakan Tuhan melalui pekerjaan Tuhan itu, tetapi karena dia rendah hati, dia lebih meninggikan Tuhan Yesus di dalam hidupnya daripada hidupnya sendiri. Dikatakan di dalam ayat yang ke-20 di dalam pembacaan kita nas ini, dikatakan bahwa sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Saudara-saudaraku, kerendahan hati itu membuktikan orang yang meninggikan orang lain. Dan sebagai hamba Yesus Kristus, Paulus dengan rendah hati meninggikan Tuhan di dalam pelayanannya, mengagungkan Tuhan di dalam pelayanannya, memuliakan Tuhan Yesus di dalam pelayanannya. Mari saudara-saudaraku, kita
memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan di dalam pelayanannya. Bukan hanya itu saja, tapi dia katakan juga di dalam ayat 23, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Saudara-saudaraku, Paulus dengan rendah hati mau katakan kalau dia masih hidup di dalam dunia ini, dia hidup oleh karena ada orang lain yang hidup bersama-sama dengan dia. Orang yang sudah percaya, orang yang belum percaya. Karena itu dia bertekad, dia tidak hidup untuk dirinya sendiri. Tapi alasan dia hidup dalam dunia ini, dia berkata dia hidup oleh karena ada orang lain yang hidup bersama-sama kita di dalam dunia ini. Artinya apa? Kalau Tuhan memberikan kita hati yang penuh dengan kerendahan, maka kita harus peduli dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Puji nama Tuhan. Saudara-saudaraku, saya mau ingin menyimpulkan khotbah ini, yaitu bagaimana orang-orang Kristen bisa memberikan tanda sebagai anak-anak Tuhan dengan sikap utama, yaitu kerendahan hati. Kerendahan hati itu mengutamakan pekerjaan Tuhan. Kerendahan hati itu tidak mengutamakan ambisi-ambisi negatif kita, tetapi kita mengutamakan pekerjaan Tuhan seperti Rasul Paulus. Dia juga memberikan perhatian khusus, memberikan dorongan bagi orang Kristen bahwa dengan kerendahan hati kita bisa hidup untuk berguna untuk kepentingan sesama kita. Ya, dikatakan di sana tidak untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain. Dengan mengutamakan kerendahan hati, sikap ini dalam hidup kita, maka kita melihat Yesus yang adalah Allah, yang adalah Tuhan itu rela mengosongkan dirinya dan dia mengambil rupa sebagai manusia, mengingatkan kepada kita apapun status sosial kita, apa saja penghasilan kita, berapapun penghasilan kita, saudara-saudaraku, kita harus mengosongkan diri untuk berpikir bagi sesama kita. Puji Tuhan, apa yang kita lakukan di dalam ibadah kita yang online ini bukan kebetulan mau dibuat, tetapi inilah, saudara-saudara, tantangan luar biasa. Tapi dengan sikap kerendahan hati yang ada di dalam hati orang percaya, kita boleh hari ini menunjukkan keutamaan bagi sesama kita, kesehatan bagi orang lain, kebaikan bagi orang lain. Kita berbuat ini bersama-sama untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat, yang kita orientasi hidup kita berpikir hanya kepada diri kita sendiri, kita tidak pernah berpikir untuk orang lain. Kita belajar kerendahan hati ini, baik Paulus maupun orang-orang Kristen yang ada di Filipi, dan juga Yesus sendiri sudah memberikan teladan yang baik bagi kita. Kita mau belajar untuk rendah hati,
dan mengutamakan orang lain dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu buat kami. Belajar untuk rendah hati di tengah-tengah kecongkakan, di tengah-tengah tinggi hati, di tengah-tengah mencari kepentingan diri sendiri. Tuhan, Engkau bicara di hati kami hari ini, supaya kami belajar rendah hati di antara satu dengan yang lain. Untuk kebersamaan kita, kemitraan kami di dalam Injil Yesus Kristus, supaya banyak orang boleh dengar Injil dan bertobat percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, suara hamba-Mu sudah berhenti bicara, tapi firman dan roh ada di hati kami. Kami memberkati bangsa dan negara kami yang sedang mengalami keruwetan dengan virus itu yang sekarang sangat ganas dan banyak orang yang terjangkit. Dan kami berdoa Tuhan, Engkau lindungi, pelihara, tutup bungkus dengan kuasa dari Yesus bagi setiap orang yang beriman, yang percaya kepada, terlebih bagi jemaat GKI Talitakum di Keparaan Lor ini. Kami berdoa bagi pemimpin bangsa kami. Kau tolong Bapak Presiden, kami berdoa Wakil Presiden, kami berdoa untuk para menteri, Kabinet Kerja, Kabinet Maju, kami berdoa Tuhan, wakil-wakil rakyat, DPR RI, DPRD, DPR tingkat 2, kami berdoa untuk Tentara Nasional, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, kami berdoa untuk Kepolisian Republik Indonesia. Mereka bekerja keras untuk menolong bangsa ini bebas dari semuanya. Kami mohon berkat-Mu turun memberkati bangsa ini. Gereja-gereja di Indonesia yang terdampak, Tuhan tolong supaya semua terpelihara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan juga ke dalam tangan Tuhan untuk kota kami Yogyakarta. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang lindungi, pelihara. Kami berdoa untuk Sri Sultan Pakualam. Oh Tuhan, semua unsur pimpinan daerah tingkat 1, tingkat 2, seluruh kabupaten di DIY. Tuhan, Tuhan memberkati, hikmat menyertai supaya Tuhan masyarakat kami terlindungi, terpelihara di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa supaya semua masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Yogyakarta, dapat memberikan dukungan yang baik bagi semua kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah kami, supaya kami semua terlepas dari semuanya ini Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Bersama semua orang percaya pada segala waktu di semua tempat, mari kita masing-masing berdiri di hadapan Tuhan di rumah kita masing-masing. Kita mau mengakui iman kita dengan mengucapkan cara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya saya akan sedikit memberi pengumuman tentang pengumpulan persembahan. Bapak Ibu Jemaat boleh datang ke gereja dan memberikan persembahan itu dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Baik, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita dan kita akan memuji Tuhan sekali lagi. Bagaimanapun keadaan kita dan dimanapun apapun pergumulan kita yang saat ini kita hadapi, kita serahkan saja kepada Tuhan dan kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Terlebih kita juga berdoa untuk bangsa kita yang saat ini sedang kita alami dan menjadi pergumulan kita bersama. Dengan senantiasa ada kerendahan hati untuk melayani Tuhan bersama-sama. Bapa, pulihkan. Dan berdoa mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu
Mari saudara-saudara kita berdiri bersama, kita mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Tuhan berkatilah semua jemaat kami, mereka yang sekolah terganggu karena virus corona. Tuhan tolong supaya mereka anak-anak yang belajar diberkati oleh Tuhan. Dan nanti kalau sekolah dibuka kembali mereka tetap bersemangat dan cerdas di dalam Tuhan. Kami memberkati juga semua keluarga-keluarga mereka yang karena virus ini mereka tidak bisa bekerja, kehilangan pekerjaan. Orang-orang, kami mohon jemaat ini Tuhan memberkati mereka yang tidak hilang harap, tapi mereka akan bangkit di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Akhirnya Tuhan memberkati kami sekali lagi. Karena itu kepada saudara-saudara jemaat, arahkan hatimu kepada Tuhan. Bukalah hati dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan damai sejahtera dari Roh Allah yang kudus memenuhi hati dan pikiranmu dan menolong saudara-saudara dalam hidupmu mulai di akhir kebaktian ini. Sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.